Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 116. Cerita dimulai setelah kepergian Yehwa dari ruangannya. Hanbika bergumam, hal ini sudah sangat cukup untuk menguatkan posisi nona muda sebagai Blood Demon yang selanjutnya. Meskipun sebelumnya aku telah kehilangan salah satu dari tanganku yang disebabkan oleh Samacak, namun pada akhirnya tetap saja aku berpikir kalau ini adalah berkah. Sebenarnya sangat disayangkan kalau kita telah kehilangan pedang Blood Demon yang asli, tetapi mau bagaimana lagi kalau ini sudah terjadi. Saat ini Nona Yeh yang sama sekali tidak mengetahui akan kebenarannya. Meskipun dia mengetahuinya, akan tetapi hal itu sama sekali tidak akan mengubah apa-apa. Sebelumnya kami telah berhasil membujuk Supreme ketiga untuk bergabung mendukung Nona muda. Meskipun sebelumnya dia adalah orang yang begitu setia dengan sebuah syarat yang sudah ditetapkan oleh kultus. Setelah kehilangan Wonwi yang merupakan Blood Demon saat ini, Galma mengatakan kalau dia sama sekali tidak ingin seorang penerus dari sekte Flying Moon Shadow akan menjadi Blood Demon yang selanjutnya. Jadi ia memilih untuk berpihak kepada Nona Rionha. Sekarang momentumnya telah berada di pihak kami. Oleh sebab itu, saat ini semua fokus telah tertuju kepada Nona Rionha, yang artinya kalau kita hanya perlu memusnahkan para ancaman yang sekecil apapun. Karena Wonwi telah ditangkap oleh Samacak, jadi kecil kemungkinan kalau dia masih hidup. Lagi pula, meskipun orang itu masih hidup, tetapi jika kita mengulur waktu setidaknya 1 bulan, maka dia sama sekali tidak akan bisa membatalkan penobatan Nona muda sebagai Blood Demon yang baru. Tetapi aku akan tetap menarik semua anggota sekte yang tertinggal di tempat yang terakhir, karena itu bisa saja akan merusak rencanaku. Waktu pun terus berjalan dan setengah bulan kemudian, akhirnya Wonwi dan juga Samayung telah sampai pada markas rahasia Kultus Boot yang sebelumnya ditinggali oleh pasukan Rionha. Namun Wonwi begitu heran ketika menemukan sebuah kode yang sudah dihapus secara paksa tepat berada pada bagian atas bangunan kastil. Melihat itu, Wonwi berkata, tanpa adanya kode rahasia itu, kita sama sekali tidak akan bisa untuk kembali ke markas utama. Kemudian Wonwi langsung melompat ke arah bawah ketika mendengar Samayung yang mengatakan kalau dia sudah memeriksa semua tempat di kastil itu. Namun ia merasakan kalau tempat itu terasa janggal. Samayung berkata, aku sudah berkeliling mengitari bangunan kastil ini, tetapi tidak ada satu orang pun yang aku temui. Biasanya mereka akan meninggalkan setidaknya 1 orang untuk memberikan sebuah pesan ataupun sebuah sandi kepada anggota kultus yang berkunjung. Mendengar itu, Wonwi berpikir, siapa yang tega melakukan semua ini sedangkan mereka mengetahui kalau aku belum kembali. Kultus Boot biasanya akan memindahkan markas utama mereka secara bertahap untuk menghindari pelacakan yang dilakukan oleh aliansi Murim. Dan juga mereka biasanya akan meninggalkan sebuah kode yang terdiri dari simbol ataupun aksara Cina agar anggota kultus yang lainnya bisa mengetahui lokasi markas utama yang baru. Jika ada orang luar yang menemukan kode itu, maka mereka akan mengambilnya secara keseluruhan untuk menghancurkan kode itu. Aku berpikir 2 kemungkinan dapat diambil dari sini. Yang pertama adalah ada seseorang dari luar telah muncul, tetapi sepertinya hal itu tidak mungkin. Jika itu adalah orang luar, maka bisa dipastikan kalau mereka akan mencoba untuk memecahkan kode ini daripada menghancurkannya. Jadi kesimpulan yang lainnya adalah ada seseorang yang sama sekali tidak ingin aku kembali kepada kultus sehingga ia menghapus semua kode dengan sengaja. Jika dugaanku memanglah benar, maka dia adalah Blue Star ke-6 yang tidak lain adalah Master Hanbika. Dia adalah orang yang sangat ingin menjadikan Nona Rionha untuk menjadi Blood Demon yang selanjutnya, sehingga ia melakukan segala cara agar Rionha bisa mendapatkan posisi itu. Ketika mendengar Samayung yang bertanya apa sebenarnya yang ia pikirkan, Wonwi berkata, aku hanya berusaha mencari tahu bagaimana kita bisa menemukan lokasi baru markas utama, dan aku sudah menemukan sebuah cara bagaimana kita bisa menemukannya. Kita akan pergi menuju sebuah tempat yang biasanya digunakan oleh pasukan Serigala Darah. Mereka adalah sebuah pasukan yang menghabiskan sebagian besar waktunya sebagai mata-mata pada aliansi Murim. Setelah mengatakan itu, mereka berdua langsung bergegas untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju markas rahasia pasukan Serigala Darah. Ketika Wonwi sedang berpikir tentang pergerakan yang dilakukan oleh Hanbika, tiba-tiba saja tanpa ia sadari, Samayung langsung menggigitnya dari arah belakang.
Merasakan akan hal itu, Wonwei berkata, "Apa yang kau lakukan? Aku bukanlah sesuatu yang bisa kau makan begitu saja." Namun dengan santainya Samayung mengatakan kalau dia hanya menandai sesuatu yang sudah ia miliki seutuhnya. Mendengar itu, Wonwei berkata, "Memangnya siapa yang memulai untuk meninggalkan bekas gigitan hanya untuk menandai sesuatu yang ia miliki?" Tetapi lagi dan lagi dengan santainya Samayung mengatakan kalau orang yang pertama kali meninggalkan bekas gigitan adalah dia sendiri. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka berdua telah sampai pada kota Suruyang yang berada pada barat daya wilayah Hunan. Di saat itu mereka telah melihat sebuah pemukiman tersembunyi yang tidak jauh dari pusat lembah. Namun ketika mereka ingin memasuki wilayah itu, tiba-tiba saja mereka telah dihadang oleh sekelompok orang yang dilengkapi dengan senjata tajam. Kemudian mereka berkata, "Ada urusan apa orang luar seperti kalian mendatangi pemukiman yang sangat terpencil seperti ini?" Di saat itu mereka berdua telah dihadang oleh 10 orang berbadan besar sehingga membuat mereka tidak bisa mendekati pemukiman itu. Lalu Wonwei berkata, "Aku sama sekali tidak mengharapkan kalau kalian akan bersikap baik kepada kami. Tetapi setidaknya kalian harus menurunkan senjata kalian terlebih dahulu. Lagi pula aku bukanlah musuh kalian. Jadi untuk apa kalian mengacungkan senjata kalian kepada kami?" Akan tetapi mereka semua tidak menanggapi perkataan Wonwei. Sambil berteriak mereka berkata, "Dasar sialan, bukankah kau sendiri telah membawa pedang di pinggangmu? Jika dirimu mau menyerah dengan damai dan juga melepaskan bilah pedangmu, maka kami akan memberikan pengampunan kepadamu." Namun orang itu langsung menyipitkan kedua matanya ketika mendengar Wonwei yang mengatakan kalau dia sedang mencari seseorang yang bernama Noh Sunggu. Tanpa pikir panjang sedikit pun, orang itu langsung berlari ke arah Wonwei untuk melancarkan serangannya. Ia berkata, "Aku yakin kau adalah orang yang dikirim oleh Asosiasi Pedagang Bunga Bulan." Bahkan ia sama sekali tidak ragu untuk melubangi kepala Wonwei dengan menggunakan bilah pedangnya. Akan tetapi dengan begitu mudah, Wonwei langsung menghentikan laju pedangnya hanya dengan menggunakan kedua jarinya. Sontak mereka semua sangatlah terkejut. Mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin ia mampu menahan serangan kapten mereka yang saat ini telah berada di level 1. Di saat itu mereka berencana untuk menyerang Wonwei secara bersamaan. Namun belum sempat mereka melakukannya, tiba-tiba saja mereka semua langsung terjatuh ke atas tanah setelah terkena mata ilusi yang digunakan oleh Wonwei. Terlihat orang itu begitu panik setelah mengetahui kalau anggotanya sudah dikalahkan dengan begitu mudah. Ia pun bertanya apa sebenarnya yang dilakukan oleh Wonwei. Wonwei berkata, "Kau tidak perlu merasa khawatir karena aku hanya membuat mereka tidak sadarkan diri. Asal kau tahu, aku sama sekali tidak memiliki sebuah hubungan dengan Asosiasi Pedagang Bunga Bulan. Tetapi sebaliknya, aku adalah orang yang sudah memberitahu Noh Sunggu di mana saat itu saudari perempuannya berada." Ketika mendengar orang itu yang meminta sebuah bukti kepada Wonwei sambil berteriak, Samayung berkata, "Dasar bajingan, sejak dari tadi aku sudah menahan diri untuk tidak membunuhmu karena kita telah berada di pihak yang sama. Tetapi jika kau masih saja seperti ini, maka aku akan memastikan kalau dirimu akan mati di tempat ini." Wonwei berkata, "Kau hanya perlu menyampaikan pesan ini kepada Kapten Noh. Aku, Soh Wonwei, seorang murid tingkat menengah dari Ujian Lembah Darah, telah datang untuk menemuinya." Cerita kembali ke masa lalu ketika ia masih menjadi seorang mata-mata kelas rendah Kultus Blood. Di saat itu Wonwei bergabung bersama pasukan Serigala Darah yang dipimpin oleh Noh Sunggu. Sambil memberikan segelas minuman kepada Wonwei, Noh Sunggu berkata, "Aku mengucapkan kata selamat kepadamu karena dirimu bisa kembali dengan selamat dari misi pertamamu. Aku berharap seseorang yang dianggap sebagai anjingnya kota Yulang tidak berpikir untuk menolak minuman ini." Setelah menerima minuman itu tanpa pikir panjang, Wonwei langsung menghabiskan minumannya karena itu adalah sebuah penghormatan yang diberikan oleh kaptennya. Kemudian Noh Sunggu berkata, "Wonwei, saat ini kita telah mendapatkan sebuah perintah dari markas utama. Mereka mengatakan kalau dirimu harus menyamar sebagai mata-mata di dalam aliansi Murim. Aku tahu kalau ini adalah misi yang berbahaya, tetapi mau tidak mau kau harus melakukannya." Di saat itu, Wonwei menyadari kalau kesempatannya untuk hidup hanyalah 1%. Wonwei menyadari aliansi Murim bukanlah sebuah tempat yang akan mudah untuk ia tangani karena dia hanyalah seorang mata-mata kelas rendah. Jadi bisa dikatakan kalau dia dikirim ke tempat itu hanyalah sebagai tumbal.
Ketika mendengar Wonwee yang mengatakan kalau dia akan melakukannya, Noh Sunggu berkata, "Jika ada sesuatu yang ingin kau lakukan sebelum itu, maka katakanlah sekarang juga. Lagi pula kau masih memiliki beberapa minggu sebelum diterjunkan ke misi ini. Bukankah saat ini keluargamu berada di kota Yulang? Meskipun kau memang tidak bisa menemui mereka secara langsung, akan tetapi kau masih boleh untuk mengirimkan sebuah surat kepada mereka untuk mengabarkan kalau dirimu baik-baik saja." Sambil memberi hormat atas kebaikan kaptennya, Wonwee berkata, "Aku hanya memiliki satu orang yang aku anggap sebagai keluargaku, yaitu adik kecilku. Tetapi besar kemungkinan kalau dia mengira kalau aku sudah mati. Oleh sebab itu, aku harus menolak kebaikan kapten. Aku yakin kalau ini adalah yang terbaik bagi kami. Lagi pula, seorang sampah sepertiku hanya akan memberikan beban yang sangat besar kepadanya." Namun Wonwee langsung terdiam ketika mendengar Noh Sunggu yang berkata, "Yang aku perhatikan kau sangat peduli kepada adikmu dan aku sangat mengerti akan hal itu. Sama sepertimu, aku juga telah memiliki seorang adik perempuan. Namun setelah penyerangan para asasin yang dikirim oleh aliansi Murim, aku pun telah kehilangan anggota keluargaku termasuk adik perempuanku. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, aku pun tidak lagi merasakan kepedihan itu. Tetapi terkadang aku pun penasaran, jika dia masih hidup dan aku tidak terikat dengan kultus, akankah kami akan kembali ke kampung halaman untuk hidup dengan damai?" Mendengar itu, Wonwee pun bertanya di mana sebenarnya kampung halamannya. Noh Sunggu berkata, "Kampungku bernama Suryang yang berada pada barat daya wilayah Hunan, sebuah kampung yang berada tepat di bawah Gunung Gimong." Kemudian dengan tatapan mata yang datar, Noh Sunggu kembali berkata, "Wonwee, aku akan bertanya sekali lagi, apakah kau yakin kalau dirimu sama sekali tidak ingin untuk mengirim surat kepada adikmu itu? Bukankah kau sudah tahu apabila kau sudah mati di dalam misi ini, maka kau sama sekali tidak akan bisa mengatakan apapun lagi kepada adikmu?" Sambil tersenyum, Wonwee berkata, "Aku hanyalah seorang seniman bela diri rendahan dan aku sama sekali tidak tahu bagaimana caranya menerima sebuah kebaikan yang semacam ini. Aku rasa akan lebih baik kalau aku tetap dianggap sudah mati oleh adikku." Mendengar itu, terlihat Noh Sunggu hanya bisa menghela nafas panjangnya. Ia tidak menyangka kalau Wonwee begitu kuat dengan pendiriannya. Dikisahkan, sejak dari dulu ketika Wonwee masih hidup sebagai mata-mata, dia selalu saja diperlakukan seperti anjing kemanapun ia pergi. Tetapi sang kapten, dia adalah satu-satunya orang yang memperlakukannya dengan begitu baik layaknya seorang manusia. Oleh sebab itu, pada kehidupannya yang dulu ataupun yang sekarang, Wonwee masih sangat percaya kalau Noh Sunggu adalah seseorang yang sangat baik. Beberapa saat kemudian, terlihat Noh Sunggu langsung bersikap waspada ketika mengetahui kalau Wonwee telah mencarinya secara langsung. Lalu ia pun meminta kepada anggotanya untuk membawa Wonwee ke hadapannya. Sesampainya di hadapannya, Wonwee langsung memberikan salam penghormatan kepadanya sembari menanyakan bagaimana kabarnya saat ini. Namun Noh Sunggu langsung menyipitkan kedua matanya ketika melihat Wonwee yang memiliki penampilan yang sangat berbeda daripada yang ia kenal sebelumnya. Kemudian ia pun meminta kepada adik perempuannya untuk mundur ke belakangnya karena ia begitu waspada kepada Wonwee. Melihat itu, Wonwee bergumam, ternyata wanita itu adalah adiknya Kapten Noh yang dulunya pernah diculik oleh Asosiasi Pedagang Bunga Bulan. Jika dilihat dari bekas luka di wajahnya, sepertinya dia menerobos secara gegabah untuk menyelamatkan adiknya itu. Tetapi dia adalah Noh Sunggu yang aku kenal, jadi sudah sewajarnya kalau dia akan melakukan sesuatu yang seperti itu. Akan tetapi belum sempat Wonwee melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba saja Noh Sunggu langsung melancarkan sebuah tebasan kepada Wonwee. Di saat itu ia berpikir kalau orang yang berada di hadapannya bukanlah Wonwee karena ia merasakan sebuah kekuatan yang begitu besar yang dipancarkan oleh orang itu. Menyadari akan hal itu, Wonwee langsung mengangkat salah satu dari tangannya untuk menangkis serangan dadakan itu. Sontak Noh Sunggu sangat terkejut ketika bilah pedangnya telah terlepas dari genggamannya. Kemudian Noh Sunggu berkata kepada anggotanya, "Gijoyang, apa yang kau lakukan? Apakah kau tahu siapa seseorang yang kau bawa ke tempat ini?" Ketika mendengar Gijoyang yang mengatakan kalau itu adalah Wonwee sambil menunjuk Noh Sunggu berkata, "Omong kosong macam apa yang kau katakan? Yang aku tahu dantian yang dimiliki oleh Wonwee telah hancur. Jadi seharusnya dia sama sekali tidak akan bisa menggunakan seni bela diri. Tetapi saat ini belum sampai 2 tahun dia sudah mencapai sebuah level yang seperti ini. Aku yakin kalau dia adalah orang lain yang menggunakan sebuah topeng yang menyerupai wajah Wonwee."
Mendengar itu, Wonwi bergumam, aku setuju dengan apa yang ia katakan. Perkembangan yang seperti ini benar-benar sangatlah luar biasa. Dulunya satu gerakan dari Kapten Noh sudah cukup untuk membunuhku. Tetapi aku sama sekali tidak bisa menceritakan segalanya kepadanya mengapa aku bisa menjadi seperti ini. Kemudian Wonwi mengatakan kalau dia bisa memulihkan dantiannya berkat bantuan masternya yang membawanya kepada sang tabib ilahi. Sontak Noh sungguh sangatlah terkejut setelah mendengar kalau Wonwi telah disembuhkan oleh sang tabib ilahi. Lalu ia berkata, memangnya siapa mastermu sampai-sampai kau bisa mendapatkan perawatan level tinggi dalam waktu yang sesingkat ini? Akan tetapi Noh sungguh langsung terdiam, matanya terbelalak, wajahnya berkeringat dingin ketika melihat sesuatu yang ditunjukkan oleh Wonwi. Ternyata Wonwi telah menggunakan sebuah teknik yang dikenal sebagai Golden Blood Body. Wonwi mengatakan kalau masternya adalah sang Evil yang merupakan supreme keempat kultus Blood. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Noh sungguh langsung berlutut di hadapan Wonwi sembari mengucapkan salam penghormatan kepadanya, meskipun dia tidak lagi menjadi sang kapten pasukan Serigala Darah. Tepat di sampingnya Sodam berkata, dia mengatakan kalau dia mantan kapten. Aku yakin sesuatu telah terjadi kepadanya ketika dia berusaha untuk menyelamatkan adik perempuannya. Ketika mendengar Wonwi yang menanyakan apakah dia masih ingat dengan sebuah janji yang ia buat kepada Wonwi apabila ia telah berhasil menemukan adik perempuannya, Noh sungguh berkata, meskipun saat ini aku telah menjadi seorang buronan, tetapi sebagai seorang pria aku sama sekali tidak akan mengingkari janji itu. Tetapi bolehkah aku bertanya, mengapa salah satu dari murid tetua telah datang untuk mencariku? Wonwi berkata, saat ini aku telah kehilangan kontak dengan markas utama kurang lebih selama 1 bulan. Tetapi ketika aku kembali, markas utama sudah dipindahkan ke tempat yang tidak diketahui. Bahkan semua kode yang menunjukkan lokasi baru telah dihancurkan secara paksa. Jadi yang aku inginkan adalah mengetahui di mana lokasi terkini markas utama dan juga apa saja yang terjadi di dalam kultus. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.